Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini kami hadir kembali dalam program acara Syiar. Nah, seperti biasa pemirsa, dalam 1 jam ke depan kami menemani seluruh pemirsa TVRI Jambi untuk dapat memberikan informasi dan juga ilmu-ilmunya pada hari ini, yang mana kita tahu bahwasanya selama 1 bulan penuh kita menjalankan aktivitas ibadah pada bulan suci Ramadan, dan hari ini kita akan membahas tentang memaknai Idul Fitri pasca Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ramli Abdullah SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat Ustadz? Gimana ibadah puasanya? Lancar semuanya Ustadz? Alhamdulillah. Dan jumpa lagi hari ini bersama Ustadz Ramli. Tentunya sudah tidak asing bersama Ustadz Ramli, dan kita akan mendengarkan tausiah beliau selama 1 jam ke depan, dan juga nanti akan kita berikan tanya jawab buat majelis taklim. Nah, majelis taklim siapa yang udah hadir pada hari ini spesial nih, bersama ibu-ibu Dharma Wanita TVRI Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Sehat? Gimana aroma-aroma rendangnya masih kecium ya sampai TVRI? Ini ibu-ibu ini para pejuang-pejuang Idul Fitri Ustaz. Kenapa? Karena mulai dari 3 hari sebelumnya udah nyiapin toples kue, masak-masak itu semuanya pokoknya disiapin. Terima kasih Ibu sudah hadir ya. Nanti di segmen ketiga kita akan tanya jawab bersama ibu-ibu Dharma Wanita TVRI Jambi. Dan juga ada grup Gambus selalu menemani kebersamaan Syiar di setiap minggunya. Ada Elham Gambus. Assalamualaikum. Hari ini ada Bang Al nih. Bang Al, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini penyanyi kita baru nih. Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Nah pemirsa, kita langsung saja mendengarkan tausiah bersama Ustadz Ramli hari ini tentang memaknai Idul Fitri pasca Ramadan 1445 Hijriah. Persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim atau Dharma Wanita TVRI Jambi yang dirahmati Allah, para pemirsa TVRI yang berbahagia, kita pada hari ini mengambil tema memaknai Idul Fitri pasca Ramadan. Nah, hari ini kalau tidak salah tanggal 9 bulan Syawal. Dan itu 10 yang pertama. Katong Palembang 10 yang pertama itu ya bulan kekeluargaan. Iya. Ya, keluarga ngumpul. Kalau orang tua meninggal, saudara-saudara ngumpul, ada. Nanti akan ada 10 yang kedua namanya bulan kehangatan. Mulai kehangatan. Rendang yang lama mulai dihangati, ada. Kuah-kuah lontong dihangati. Ya, pokoknya lah mulai segala dihangati. 10 yang ketiga Ustaz? Bulan ketiga namanya bulan perasaan. Bulan perasaan. Rasa-rasa di atas meja tuh masih ada rendang, pas buka kalau detik lagi kan. Rasa-rasa dan dompet itu ada duit 50, rasanya pas buka kalau duit 2000 kalau lagi kan. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu di 10 terakhir itu belanja ke pasar mau duit baru, itu hasil kumpulkan duit anak-anaknya ya. Investasi bodong Ustaz. Anaknya yang dibagi THR, pergi ke rumah paman ini dapat THR, ada. Pergi ke paman ini dapat THR, pas balik ke rumah, mana duit THR kamu kumpulkan dulu, kata mama. Hilang. Ya, nanti takut hilang ya. Hitung be nanti suatu saat perlu kan ambil minta sama mama. Nah, dalam hati mama, kau lah dulu pakai. Dah sudahlah. Nah, hari ini oleh karena itu Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu ada juga identik dengan masa ketupat. Nah, ketupat itu ada riwayatnya dari Wali Songo, mana dipakai dari daun
janur. Ja itu jannah, nur itu cahaya. Jadi cahaya surga. Jadi ya, kemudian seginya 4, ada 1 titik di tengahnya itu. Itu. Jadi 4 menghadap kepada 1 titik, titiknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Janur itu berlipat-lipat. Karena dalam hidup kita mungkin banyak masalah, bertingkat-tingkat masalahnya. Maka dilambangkan dengan lipatan-lipatan daun janur itu. Nah, di setelah banyak lipatan itu, untuk dapat makannya dibelah, maka keluarlah dalam bentuk nasi, yaitu putih, suci. Artinya semua masalah selesai karena kita telah Idul Fitri kembali kepada kesucian bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Amin. Amin. Kemudian kita semua sekali-sekali lah suci dari dosa kalau. Amin, amin. Nah, baru nak mulai buat dosa lagi. Dah jangan. Artinya ya, namanya manusia. Kenapa dalam setelah Ramadan itu namanya ada acara yang disebut dengan halal bihalal. Ya. Asumsi kita begini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Kita harus berhusnuzon dengan puasa, dosa kita kepada Allah telah terampuni. Harus husnuzon. Kita tidak boleh ya, tidak ada yakin dengan ibadah kita. Tak terima tidak ibadah aku ni. Tak terima tidak boleh. Terlepas macam manapun tingkatan ibadah kita, kita harus yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua kemampuan, kelemahan dan kelebihan yang kita miliki. Karena kita yakin bahwa Allah akan menerima ibadah hambanya sesuai juga dengan kadar kemampuan hambanya itu sendiri. Maka kita tidak boleh mengukur tingkatan ibadah kita seperti orang lain. Meningkat atau tidaknya ibadah kita itu kita ukur dari diri kita sendirilah. Alhamdulillah, dulu jarang sembahyang ke masjid. Di Ramadan ini alhamdulillah sudah sering subuhnya sholat di masjid. Dulu banyaklah tarawih di rumah, alhamdulillah tahun ini dapat banyak tarawihnya di masjid. Dulu jarang sedekah, alhamdulillah sekarang setiap ke masjid walaupun sedikit bisa berimpak di jalan Allah. Jadi kita meningkatkan diri kita itu dengan nurut diri kita sajalah, ya. Nah, karena orang lain bukan kita, kita bukan orang. Nah, kita lah. Nah, kemudian dengan asumsi itu, dosa dengan Allah terampuni, dosa dengan manusia hanya akan diampuni setelah kita saling bermaafan dengan manusia. Maka di suasana Idul Fitri ini kita kumpul, nah, untuk apa? Saling memaafkan. Maaf, kemarin doa banyak salah dengan awak. Awak kadang-kadang bercakap dengan kawan ni, kadang-kadang mulut ni dah teratur juga ngomong. Mungkin sakit hati kawan, maaf ya, sudah ya, sudahlah. Lain kali jangan buat sudah ada. Nah, minta maaf. Masalah yang muncul biasanya dari siapa orang yang paling dekat dengan kita lah. Teman sekerja di kantor, ada teman sepermainan kalau mungkin ada kelompok-kelompok senam, kelompok olahraga, ya. Kemudian ya teman sekeluarga, suami, istri, anak-anak, itulah makin banyak kita saling berinteraksi. Nah, namanya manusia. Suami istri, ya. Kita yang lahir dari satu rahim, satu mak, satu bapak, masih kan kadang bertengkar. Nah, apalagi kita datang dari rahim yang berbeda. Dididik oleh orang tua kita masing-masing dengan cara yang berbeda. Sekolah diajarkan oleh guru yang berbeda. Punya kawan bermain berbeda. Lingkungan tetangga berbeda. Tempat kerja berbeda, kadang datang dari suku yang berbeda, disatukan dalam satu rumah, bahkan satu tempat tidur. Mungkinlah banyak perbedaan-perbedaan itu. Kadang-kadang celetukan-celetukan kecil, menurut kita kawan tidak sakit hati, rupanya kawan sakit. Ada kawan itu kan suami istrinya lagi mecin belakang kan, ya suaminya pusing. Apa kata suami? Alhamdulillah punya istri baik hati. Kalau pusing dipicitnya kepala awak. Terima kasih ya bunda, yalah papa. Papa kalau sebelum papa menikah dengan mama dulu, kalau pusing siapa yang mijitnya? Apa kata suaminya? Saya sebelum menikah tidak pernah pusing. Pusing ni setelah nikah ni lah. Rupanya celetukan kecil tu. Nah, yo, aku buat pusing kau selama ni. Nah, tahu tak papa? Yang tidak disenangi perempuan cuma 3. Otak kosong, omong kosong, dompet kosong. Nah, ketiga-tiga tu ada semua papa. Mana aku tak pusing gitu kan? Iya. Nah, bertengkar sebentar. Tapi kadang-kadang elok lagi, ya nak? Iya.
Iya. Ustaz Jeffrey nikah tahun berapa? Tahun 2016 Ustaz. 2016. Iya. Berarti sekarang 2024. Iya, Berapa 8 tahun Ustaz. Nah, saya tahun 2000. 2000 berarti sudah 24 tahun Ustaz. Lah 5 kali panen. Maksud saya anak saya 5. Oh, iya, 5. Nah, apakah tidak pernah bertengkar? Tentu ada lah. Tentu ada, Ustaz, pagi kau bertengkar, sore agak elok, sehari bertengkar, seminggu elok, ada. Iya, iya. 2 hari bertengkar, sebulan elok, ada. Di tengah-tengah bertengkar tuh lahir anak seko. Kemarin ada kawan ngirimkan TikTok, tu kan? Iya. Kali nak coba-cobalah. Coba tangan kita lipat gini. Enak. Kita anggap ini orang tua kita. Iya. Kita anggap ini saudara kita. Kita anggap kelingking ini anak-anak kita. Kita anggap yang jari manis ini pasangan hidup kita. Dan kita anggap jari tengah ini adalah diri kita sendiri. Coba lipat bagian tengah. Lipat bagian tengah. Coba buka bagian jempol. Bisa tak? Bisa. Artinya orang tua kita pada akhirnya tetap akan meninggalkan kita. Nah, Iya, saudara kita. Bisa dibuka. Bisa. Karena dia punya kehidupan masing-masing pasti akan berpisah dengan kita. Iya, iya. Anak-anak kita yang punya suami pergi dengan istrinya, yang punya istri pergi dengan suami. Sekarang coba buka jari manisnya. Enggak bisa Ustaz. Hah? Enggak bisa Ustaz. Bisa? Bisa? Ini. Artinya dialah pendamping hidup kita. Nah, baik. dia yang Filosofi siap Ustaz, menua bersama dengan kita. Masya Karena Allah. dia tinggalkan ayah ibunya, pergi dengan suaminya. Iya. Suaminya membuat rumah baru, dibawakan semua untuk istrinya. Istri, ya. Uang istri untuk istri, uang suami untuk istri. Habislah dikau semuanya, kata dia kan. Nah, demi apa? Nah, artinya di semua kekurangan dan kelebihannya, sayangilah selagi dia masih ada sama kita. Karena hargai selagi dia masih bersama dengan kita. Iya. Kadang-kadang kita itu tahunya orang itu baik setelah dia tidak ada dengan kita lagi. Ya, baru ingat kepada Allah, baiknya dia. Padahal di saat dia masih hidup bertengkar dengan dia tu. Nah, itulah namanya kehidupan kita. Jadi oleh karena itu tetaplah kita menjaga hubungan yang baik ya dengan siapapun. Kalau istilah Pak Prabowo tu, ini kalau Pak Prabowo apa genanja apa bahasa enggak ada. Pokoknya siapa yang menang lah ini ya. Apa kata Pak Prabowo itu? 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi kalau kita bermusuhan walau hanya 1 orang, berdamailah. Enak, damailah. Kalau kita bertengkar dengan atasan kita, walaupun kita benar, yakinlah masa depan karir kita ada di situ lagi. Enak. Kalau kita bertengkar dengan pedagang, walaupun kita benar, besok malah tidak beli di situ lagi. Kalau kita bertengkar dengan teman, kawan kita, walaupun kita benar, besok-besoknya tidak enak lagi bersahabat dengan dia. Artinya namanya permusuhan itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada untungnya. Maka berdamailah. Enak. Kata-kata jago, jangan nyakiti hati orang. Enak. Ambil zona-zona aman. Enak. Kalau dalam grup, kalau tidak penting-penting, tidak usah komentar. Baca-baca baik. Enak baca sampai ke ujung. Tidak enak cepat hapus. Enak. Udah, enak. Tidak usah komentari sesuatu yang tidak penting. Pada akhirnya kita bertengkarlah di grup itu. Kau tidak tahu masalah. Makanya baca dikit politik dunia ni. Nah, aku bukan nak baca politik dunia. Sekarang kau gulo di dapur tu lebih juga kan. Kita kadang-kadang kan kita ni Bapak Ibu. Ya, ada. Kalau soal politik, kita ini kan bukan pelaku sejarah. Kita ini pembaca berita. Jadi pengetahuan saya, pengetahuan ibu, pengetahuan ustaz semuanya lebih kurang-kurang lah kita tuh. Siapa yang pandai maco, banyaklah dikit pengetahuannya. Siapa yang kurang maco, dikitlah pengetahuan. Kenapa kita bukan pelaku? Artinya apa yang terjadi dengan kita, tidak ada pengaruhnya dengan orang yang jadi pelaku sejarah itu. Baik Ustaz. Ya? Baik Ustaz. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama program Syiar pada sore hari ini. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar di sore hari ini. Dan kita masih membahas tentang memaknai Idul Fitri pasca Ramadan 1445 Hijriah. Seperti di segmen pertama tadi bersama Ustadz Ramli, sudah kita bahas mengenai makna dari ketupat itu sendiri Ustadz. Dan juga halal bihalal. Dan yang lebih menarik nih Ustadz,
Di segmen kedua ini kata maaf. Maaf ini memang sangat mudah untuk diucapkan, tapi terkadang apakah maaf itu sampai ke dalam hati, apalagi memaafkan ya Ustaz. Terkadang tuh kata orang, istilah orang-orang zaman sekarang Ibu, apalagi netizen nih, pendendam tuh tidak Ustaz, cuman pengingat. Itu gimana Ustaz? Mungkin dapat memberikan pencerahan juga buat kita nih Ustaz. Maaf itu memang sulit karena ruang maaf dalam hati kita itu terlalu kecil. Ya. Ruang minta maaf juga terlalu kecil. Apalagi kita merasa kadang-kadang yang salah kan dia ngapa pelaku minta maaf. Iya. Kata kawan kita itu dia ngatakan ngapa pelaku minta maaf, dia yang salah. Masing-masing merasa paling benar. Ujung-ujungnya biarlah kita buka nanti di pengadilan akhirat siapa yang benar. Akan bahaya kan? Kita untung sekarang apa yang mana minta dibuka pengadilan. Untung kalau di akhirat kayak kita yang benar, ada. Kalau ternyata kita yang salah, nah. Tapi memang memaafkan itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena biasanya dia korban. Meminta maaf itu walaupun juga berat, tapi dia biasanya tidak sebagai korban. Ya. Ibu kenal tak Nelson Mandela? Nelson Mandela. Mantan Presiden Afrika Selatan. Tapi pertanyaannya kenal tak Bu? Kata Ustaz. Ya. Tahu Ustaz. Masuk penjara selama 27 tahun. 27 tahun. Kemudian keluar dari penjara, ikut calon presiden, dapat jadi presiden dari tahun 94 sampai 1999. Pas jadi presiden, jalan-jalan di rumah makan tanpa pengawalan yang menyolok. Pas lagi makan begitu, ada orang tinggi besar tegap di sudut sana. Kata Pak Presidennya, panggil dia tuh, ajak sini makan sini. Diajaklah makan. Pas di depan tuh, orang tadi itu tangannya gemetar, mukanya pucat, ya, panas dingin. Kata pengawalnya, Pak, mungkin dia tuh demam, sakit. Kata Pak Nelson Mandela, dia tidak sakit. Dia adalah sipir penjara yang dulu waktu di dalam penjara aku minta air minum, dia mengencingi wajahku. Dan dia tahu itu. Mungkin dia sekarang berpikir aku akan balas dendam. Bagaimana dulu dia memperlakukan aku. Tapi percayalah, dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Negara ini tidak akan maju kalau kita hanya melahirkan generasi pendendam dalam kehidupan kita. Sudahlah, yang sudah, ya sudah. Ya. Itu tadi tidak mudah sehingga dia diberikan Nobel Perdamaian oleh PBB sebagai orang yang itu tidak mudah mempunyai sikap yang seperti itu. Ibu pernah tak dengar orang pemilihan bupati pas sudah selesai, lawan-lawan politiknya langsung angkat koper, betul tak? Ini dulu pihak sana ini benar-benar mukar kalau kadang-kadang imam masjidnya yang digentinya. Itulah kalau orang pendendam. Tapi kalau tidak benar ya sudahlah. Kini kan kita sudah menang. Aku kan bupati bukan untuk satu kelompok aku, untuk semuanya. Yang sudah ya sudahlah. Kini ayo kita sama-sama bangun negeri ini rame-rame. Nah, yang sifat seperti itu kan tidak semua orang memiliki. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang baik dalam pandangan agama kita, jadilah orang yang pemaaf. Ya. Ya, kalau aku salah ya aku minta maaf, ya kalau kau salah aku maafkanlah, selesai urusan. Dan itu harus ditunjukkan, ya, ditunjukkan dari sikap sesudahnya. Ya. Ini kadang-kadang memaafkan sudah, minta maaf ya Ustaz ya, ayo minta maaf ya lah. Aku kalau sudah salah aku minta maaf ya, assalamualaikum nih, aku minta maaf ya selesai ya. Tapi kalau aku ada acara aku undang-undang dia sudah. Hanya seremonial berarti. Jadi aku undang. Kalau kita undang tidak usah dia itu tidak usah lah. Jadi bagus budak itu. Nah, pada kita lah sudah saling memaafkan. Batas jadi pula itu. Sikap kita sebelum kita ada masalah, dengan setelah ada masalah dan kita telah saling memaafkan, tunjukkan bahwa itu biasa-biasa baik. Nah, tidak ada yang harus kita sombongkan. Ada istilah orang itu kalau lagi naik daun jangan sombong. Yang lagi naik dahan berjatuh, apalagi naik daun. Yes. Tidak ada yang harus kita. Apa yang harus kita banggakan dalam hidup ini ya? Semuanya titipan Allah. Napas kau pun dibagi sebentar. Pas tarik
Suruh keluarkan lagi tak? Tarik lagi. Iya. Keluar lagi. Tak boleh lama kita milikinya kan. Apa yang harus kita. Jadi artinya membuat kita. Jadi untuk menjadi orang yang bahagia. Tak usah terlalu banyak persyaratan. Nah, kalau semua orang jadi kawan kita. Insya Allah ada dekat yang membuat kita gelisah. Nengok orang yang biasa-biasa. Ada kesalahan lah biasalah namanya manusia. Kita ni tak ada korupsi kerana kita tak ada jabatan itu. Kalau kita punya jabatan macam dia tu jangan-jangan kita lebih parah lagi daripada dia. Ada suami canu tu kahwin lagi ya biasalah kan kita kahwin lagi ya. Ya, asal jangan suami aku baik. Kalau suami dia tu tak lain lah dah. Biasa-biasa beda. Itu kan bilang tadi kan. Kadang-kadang kan kita tu ya suatu hari suaminya tu nunggu nak pergi pengantin. Mun isteri ko leko lah keluar pakai baju hijau, balik masuk kamar. Elok dah kau, elok lah, masuk lagi keluarlah baju putih kan. Elok dah kau, bertukar-tukar terus. Akhirnya pakai baju merah, tangan kiri baju pink, tangan kanan baju biru. Nah, ngadap ke suaminya, papa di antara 3 baju yang mama pakai ni kira-kira mana yang paling bagus? Karena suaminya malah dia nukar pakaian lagi. Yang merah yang kau pakai itu yang paling bagus. Tadi. Supaya dia bertukar lagi kan. Ya. Mana pula yang bagus? Yang bagus yang pink ni. Nah, kalau kau tanya yang bagus yang pink apa? Kau bilang tanya sama aku. Sambil balik ke belakang ngomong pula dikit. Payah dapat suami selera rendah ni. Suaminya tegak. Kalau suara aku kalau selera aku tinggi, nyok kau nyok bini aku. Tahu dah, untunglah selera aku ni rendah. Artinya apa? Ya kadang-kadang kan nah, pas keluar baju biru nak keluar. Nah, tapi itulah kan kita kadang-kadang ya kena ya pakaian itu kan kadang-kadang bukan tergantung mahalnya. Tergantung siapa yang makainya. Nah, saya elok pakaian, kata kawan pakaian beji juga kan. Kalau bupati walaupun dia beli beji, kata kawan pakaian mall juga. Nah itulah. Ya. Ibu cantik pakai baju apa belok tu. nah. Kita ni dulu ya langsing, kini lah langsung. Nah. Iya. Itulah beda orang tua orang muda kan. Kita lagi muda dulu menggandeng perawan. Lah tua digandeng perawan. Dulu suka yang manis-manis, ada. Pas tua kencing manis. Dulu nanya bu, mana minyak harum aku? Kini tanya lain lagi, mana minyak angin aku kan? Nah itulah namanya hidung kan. Dulu dikejar-kejar, apa namanya cewek kena lagi gagah. Kini dikejar-kejar malaikat Israel. Artinya biasa bayi hidung ini ya. Kalau itu memaafkan. Kalau kita merasa ada salah dengan orang minta maaf ya. Kini kan alat untuk minta maaf banyak. Nah, di Facebook bisa, melalui japri dari WA bisa, tapi tidak usah banyak nian argumen awalnya. Ya, ketika mulut tidak bisa berucap, ketika tangan tidak bisa bersalaman, ketika kaki tak bisa melangkah, kata kawan sudahlah bawa ke rumah sakit, kau tu seteruk. Ya, Bu, aku minta maaf ya kalau ada salah, selesai urusannya nak. Nah, untuk menunjukkan baru kita sudah maaf, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian ada di rumah, ada bu apa? Nak silaturahim ke rumah ibu. Kalau rumah kau rumah orang, ya jangan banyak amat komentar. Makan be apa nang dibagi orang, ada. Iko dibuat raya keberapa nih bu? Ada usah lagi. Komentari orden kawan, kreditnya belum ada lunas, aku ngomong pula. Orden ini tidak ada pas antara warna dinding dengan warna orden. Tidak usah lah. Ada bilang be elok. Manusia itu bu, pada umumnya nalurinya kan suka dipuji, betul bu? Betul. Kalau ibu punya foto dengan Pak Jokowi presiden berdua atau berkeluarga, itu foto kira-kira diletakkan di kamar tidur apa di ruang tamu? Ruang tamu. Kenapa di ruang tamu? Kebanggaan supaya ditengok kalau orang masuk. Wih, kapan ibu foto presiden? Itu harapan kita kan. Walaupun tidak ada yang bertanya, kadang-kadang kita yang bilang dewe, itu bu foto saya kemarin. Orang nanya dah tu. Ada di TikTok itu kan. Dia beli baju kain BHS. Sengaja ni lah di kameranya dia ngaut kakinya di samping merek BHS. Rupanya menunjukkan kawan dia punya baju kain BHS. Aku agak sakit di tangan kini kau. Rupanya ada gelang ini kan.
Sudahlah, itu naluri. Jadi artinya kalau naluri orang pengen dipuji, tidak usah kita caci. Ya nak puji-puji, baik. Alhamdulillah bu, nampak je ibu ni walaupun umur 50 kayak umur 40 baik bu. Nah, ya. Kalau nengok dari atas kayak umur 30 lah bu. Kalau agak badan body ibu sudah kayak umur 25. Kalau tengok bagian kaki ibu lah sudah kayak umur 35 lah. Jadi berapa umur? Nah, jumlahkan baik. 30 tambah 25 tambah 50. Nah sudahlah. Nah. Jadi artinya kalaupun kita mulut kita tidak suka untuk memuji orang, minimal jangan hina be jadilah. Enak. Kalau kita tak sanggup membuat orang jadi tinggi, jangan direndahkan be, yo sudahlah. Enak kan enak macam tu lah. Saya dulu pernah masih sekolah ngajak kawan makan gado-gado. Pergilah ke pasar, tanya orang jualan tu, bu kamu gado-gado ke macam mana? Oh kacangnya sekian, ini sekian, pakai kol, pakai mie, pakai ini sekian, ya beli, buatlah ukur untuk ukuran orang 6. Lah sudah terhidang semua, penggol kawan ngajak makan. Pas makan baru 3 suap kawan tu makan ngomong dia, bang, apa bacuannya bang membuat gado-gado ni? Ngapa pula? Dikit biar aku makan kenyang lah. Rupanya udah enak. Tapi dia bilang dikit biar aku makan kenyang lah. Setidak-tidaknya dia punya bahasa ya. Ibu lah capek masak dari jam 7 sampai jam 11. Ada tiba-tiba pas suami makan lagi nyuap, apa lauk macam kau? Sakit hati bu. Tak nak lagi masak atau buat dewek lah kau. Kau ada duit dan kau belanja, belilah dewek kau. Itu bilang dia perempuan itu tadi. Dia bisa memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Pengingat. Tapi yang saya tidak suka itu kadang yang ingat itu yang buruk-buruk ya. Ya, ingat dah dulu ya. Ingat terus. Kita dah ingat lagi ya. Naklah nyebut kau ingat tak selama 24 tahun aku bagi kau makan? Masa kau cuma yang kau ingat 3 hari aku dah bagi duit? Nah. Nila apa nama tu susu sebelanga rusak oleh nila setitik nah. Tapi sudahlah memang sifat macam tu. Tapi sudah macam tu ya dahlah. Seminggu lagi bertengkar pula sebut dia pula. Ingat ni pula. Dia ingat tak apa-apa lah. Anggap dia ingat kesalahan kita untuk tidak diulang kembali. Ambil yang positif-positif. Nah, kita mencari orang yang sempurna pasangan kita tu ya di tengah-tengah itulah. Maka ke saya itu kan saya itu ke penghulu di Kawah Pasar tu. Ada sebelum nikah tu namanya Suscatin, kursus penasehatan calon pengantin. Yes. Saya bilang ini 1 detik sebelum nikah kamu belum jodoh. Semua kemungkinan bisa terjadi. Sekarang ini namanya kursus penasehatan calon pengantin. Kamu boleh berpikir ulang. Selidiki betul-betul siapa calon suami kau. Kau boleh berpikir ulang siapa calon istri kau ni. Kau kerjanya apa? Kerja bangunan, Pak. Berapa gaji sehari? 150. Kau sanggup tak punya suami gajinya 150? Dan kalau seandainya dalam seminggu itu mungkin dia tidak kerja 3 hari, mungkin dia balik tak bawa apa-apa untuk kau. Sanggup tak? Sanggup tak? Sanggup silahkan. Jangan nanti pas nikah baru kau ada keliman. Ngapa kayak gini? Aku sangka memang susah, tapi ada sesusah kau dalam bayangan aku. Ini rumah tangga apa rumah derita? Mulai mempermasalahkan hal yang aku tanya nih, kau merokok apa tak? Merokok. Kau calon suami kau merokok. Kau sanggup tak punya suami yang merokok? Jangan nanti pas sudah kau nikah, seminggu sudah nikah, kau mulai marah ngapa suami kau merokok. Kalau tak sekarang, tanyakan dia, sanggup tak kau berhenti merokok nak kahwin dengan aku? Kalau tak aku cari lain. Artinya apa? Kemungkinan-kemungkinan buruk itu bisa dikaji dari awal. Karena kemungkinan-kemungkinan baik semua orang bisa terima. Menerima kelebihan pasangan kita semua bisa. Tapi mau memahami, menerima kekurangan pasangan kita masing-masing, itu dibutuhkan hati yang lapang, kejernihan pikiran. Bahwa kita memang bukan makhluk yang sempurna, tugas kita adalah saling menyempurnakan. Aku ingin menua bersama denganmu, ku ingin kau satu-satunya,
sebelum aku mati aku minta kau yang kawin lagi ya, awas kau ya, bahkan ya betul lah. Iya, baik. Ya. Baik Ustaz. Baik. Nah, nanti akan kita lanjutkan kembali, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Siar di sore hari ini. Nah, kita masih bersama Ustadz Ramli dan kita udah memasuki segmen ketiga kali ini, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bersama ibu-ibu dari Dharma Wanita TVRI Jambi Ustadz hari ini majelis taklimnya, dan kita persilahkan dan kita berikan kesempatan 3 pertanyaan Ibu. Silakan pertanyaan pertama Ibu, boleh? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi dari Majelis Taklim Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah yang telah kita jalankan selama bulan Ramadan dengan khusyuk Ustadz. Nah, karena kan waktu di bulan Ramadan itu banyak waktu gitu Ustaz ya. Tapi ketika setelah Ramadan itu kembali aktivitas lebih padat lagi. Jadi bagaimana caranya dengan khusyuk kita menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fevi. Baik, pertanyaan kedua Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rini, Majelis Taklim dari Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama saya kembali lagi pada bulan Ramadan Pak Ustadz. Iya. Saya sering sekali, bukan sering, bahkan menghindari ada tamu pada bulan Ramadan yang datang tapi dia suka sekali bercerita. Bercerita, tapi saya tidak mau, gimana ya Pak Ustadz ya, kalau kita nggak dengar takut dia tersinggung, tapi kalau saya diturutin dia bercerita, mungkin amal-amal dari puasanya bisa setahu hilang, saya tidak ada. Bagaimana dulu itu Pak Ustadz Ramadan, tapi kalau untuk Idul Fitri, bagaimana caranya Pak Ustadz kita ikhlas memaafkan. Kita sudah memaafkan Pak Ustadz, tapi gimana caranya biar habis hati. Ikhlas, benar-benar ikhlas di dalam hati kita memaafkan orang tersebut. Hanya itu Pak Ustadz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arini. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Saya persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah dari Majelis Taklim LPP TVRI Jambi. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara menyikapi seseorang yang tiba-tiba itu sikapnya itu berubah sama kita. Yang biasanya itu kami itu akrab gitu, terus tiba-tiba itu nyuekin kita, tiba-tiba nggak tegur gitu. Walaupun kita mau nanya dia menghindar. Terus kalau kita senyum dia buang muka gitu. Bagaimana cara menyikapinya agar kita tidak bersuuzon gitu, agar silaturahmi juga tetap terjaga dan kita tidak ada pecah lah gitu, keakraban gitu. Baik itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ini keresahan-keresahan para ibu-ibu nih Ustaz. Biar silaturahmi tetap terjaga, minjam dulu 1 juta Bu ya. Nggak 100 lagi Bu, 1 juta sekarang minjam ya Bu. Ada 3 pertanyaan Ustaz dari Ibu Fevi, Bu Arini dan juga Ibu Ida. Yang pertama tentang mengistiqomahkan Ustaz. Biasanya memang kalau bulan Ramadan ini vibes-nya Ustaz, suasananya itu memang imannya meningkat nih Ustaz. Syawal itu kan artinya meningkat. Idealnya setelah Ramadan kebaikan kita lebih meningkat. Jadi umur kita menjadi barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Logikanya begini,
Ibu kemarin kalau ya, tarawihnya dapat masjid yang berapa rakaat? Tarawihnya 11, berarti 8 tarawih, 3 witir. Ya. Sebenarnya di bulan Ramadan itu Bu, anggaplah kita sholat maghribnya di rumah. Ya, pertama masuk ke masjid, kita sudah sholat sunat tahiyatul masjid. Iya. 2. Kemudian setelah azan, kita sholat sunat qobliyah Isya. 4 rakaat, sudah 2 rakaat jadi 4. 4. Tambah sholat Isya 4 rakaat. 8. 8. Tambah lagi 11. 8 tambah 11 berapa? 19. 19. Iya. 19. Dalam satu malam itu di luar sholat maghrib dan subuh kita sholat 19 rakaat. Bayangkan. Itu tiap malam. Nah, kecuali ibu halangan. Nah, tiap malam. Sekarang kita kalau habis maghrib sholat isya cuman ke masjid mungkin tidak sebanyak itu lagi. Ngapokah kok waktu masih 19 rakaat saya sanggup tiap malam? Kok cuma ngejar mungkin sekitar cuma 6 rakaat tahiyatul masjid, qobliyah isya sama sholat isyanya jadi 8. Ada tambah lagi ba'diyah isyanya mungkin 2 jadi 10. Kok tidak sanggup? Nah, kan gitu. Kenapa itu? Nah, maka saya bilang tadi kita melihat tuh diri kita. Kita kadang-kadang kita menceramahi diri kita sendiri, ya. Kadang-kadang saya itu juga sering menceramahi diri saya sendiri. Lazan timbul malas ke masjid. Kadang saya marah, kau nih lihat Ustaz, masa sembahyang di rumah? Nah, kan gitu kan? Tahu dah hadis Nabi, ya? Apa nama itu? La sholatan li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid itu kecuali sholatnya di masjid. Kadang-kadang saya diri kita sendiri. Misalnya ibu nak ke mana? Ada kota amal pengajian Majelis Taklim. Biasanya di sana kaki akan ada kotak amal yang bakalan lewat, kan? Lalu kemudian ibu berpikir di antara dompet kau ada duit 10, ada duit 20 ribu, ada duit 50, ada 100, kan? Kau nak pergi kau, acara kau cuma sebulan sekali pengajian kau. Masa waktu kemarin setiap hari, setiap malam ke masjid sanggup masukkan ke impang 10 ribu sanggup tiap malam. Masa sekarang cuma sebulan sekali tidak sanggup ngambil yang 20 atau 50 ribu? Nah, itu namanya kita mendakwahkan diri kita sendiri. Nah, pas jam 4 terdengar ya arhamar rahimin. Jam 4. Ternyata subuh jam 4:30. Ada. Berarti masih ada sisa waktu 30 menit. Masa tidak bisa 30 menit digunakan sembahyang tahajud agak 2 rakaat? Enak? Sembahyang witir anggaplah tidak usah lah ngambil yang 3 nyuserkak ngambil witir yang 1 rakaat. Masa tidak bisa? Nah, umur kau baru 40 tahun. Kita marahin diri kawan tuh umur 50 tahun masih sanggup tiap hari ke masjid. Hari hujan pakai mobil aku tengok. Nang jauh pakai motor. Kita rumah sedekat ikut dengan langgar masa tidak bisa ke masjid. Nah, ada saatnya kakek kau ni tahu dah kaki kau tidak bisa berjalan ke masjid digotong orang, tahu kau itu namanya kita anggaplah kita sedang mendakwahi diri kita sendiri. Nah, lama-lama kita akan mulai masa puasa sebulan Ramadan sanggup 30 atau 23 hari lah karena ibu mungkin halangannya 7 hari ya. Masa cuma puasa 6 hari bulan Syawal tidak telap ya. Itu pun boleh tidak berurutan. Boleh puasa sunat Syawal itu sekalian puasa sunat Senin Kamis. Kan 3 minggu selesai urusan nih. Nah, masa tidak telap? Nah, itu sedang kita. Nah, itulah mungkin cara kita supaya istiqomah. Ya. Iman itu kan yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Hari-hari tertentu enak beribadah tuh. Hari-hari tertentu kadang malas dan ibadah tuh. Hari-hari tertentu senang ada tamu datang ke rumah. Hari-hari tertentu dengan kawan mulai dekat pagar tuh mulai pening kepala. Budak kau datang terus. Tengok awak dan tengok orang. Nah, kadang-kadang senang kawan tuh lama-lama cerita. Kadang-kadang awak Dia kau nak balik. Ada apa ceritanya? Ini langsung pertanyaan kedua nih Ustaz ya. Oh, ibu jadi. Ibu hari ini Ustaz ya. Bagaimana kita menghilangkan itu?
maka kita membayangkan ucapan sendiri. Kalau kita membayangkan ucapan itu diucapkan kepada kita membuat sakit hati, begitulah ucapan itu kalau diucapkan kepada orang lain, kan begitu. Maka kita tidak bisa ngomong, aku macam inilah, kamu suka dan nak sudah. Aku ni tak nak apa bersembunyi, bercakap belakang-belakang, tak nak. Aku apa yang ada di hatiku, aku keluarkan di mulut aku. Mungkin orang-orang tertentu paham dengan kita, tak? Tapi orang yang baru kita kenal, dia tak paham. Maka tetaplah kita jaga lisan kita. Ada jaga lisan kita. Yang kata ibu tadi, boleh kita misalnya orang tu kalau bercakap dengan kita hobinya nyeritakan orang lain be. Enak keluarga tu buruknya itu, anak sian itu buruk. Macam keluarganya lah yang paling suci ya. Saya ini bukan baik, Bu. Saya bukan orang yang baik-baik aman. Tapi kalau sedekah tu saya jarang dikit-dikit. Itu namanya sombong juga, dah. Ya. HP di rumah ada banyak dah. Saya ada mahal-mahal macam orang tu dah. HP saya ni cuma 11 juta harganya. Saya malah dengan sombong, dah. Nah, artinya apa? Kadang-kadang orang ya silakan Bu mampir ke gubuk kami, rumahnya gedung. Inilah Bu, apa adanya be. Inilah apa adanya, ya saya adanya be. Tapi nasi tumpeng bagian depan gitu kan. Nah, artinya ada kok orang merendah, tapi ternyata bahasanya juga sob. Oleh karena itu kalau ibu ada orang seperti itu, kalau memang kita apa sih, Bu, udahlah Bu, udah usah ngomongin orang nak baik. Udah gitu baik. Nah, kalau kita malas, ada. Lagi pula ada ngomong saya udah salah Bu ngomong langsung orang dikat baik. Ustaz ya, langsung dipotong saja. Ya. Kadang-kadang kebenaran itu pahit untuk disampaikan. Ada. Tapi dengan pahit itulah yang namanya obat selalu rasanya pahit. Ya. Yang manis itu namanya madu. Pasti ibu tidak mau dimadu. Biarlah pahit-pahit. Biarlah pahit-pahit. Baik, pertanyaan ketiga gimana Ustaz? Ini biar kita tidak yang ketiga tadi apa tadi? Ini ada orang yang berubah sikap dengan berubah kita sikap. Ustaz. Biar tidak sozon dengan orang tersebut, bagaimana Ustaz? Yang jelas begini, kita tidak bisa merubah hati orang ya yang dulunya benci untuk dapat menyayangi kita. Karena kita tidak pemilik hati dia. Kita pemilik hati kita sendiri. Kita hanya bisa meluruskan hati kita kalau ada niatnya yang salah. Ya? Kalau ada niat yang bengkok, maka hati dia biarlah urusan dia. Hati kita biarlah menjadi. Maka kita tidak usah banyak ngurusi urusan orang. Ya. Kalau kita nak berkawan lama dengan orang, syaratnya satu. Jangan ngurusi gawe dia. Urus gawe masing-masing. Jangan ngurusi duit dalam kantong dia. Urusi dalam duit kantong kita sendiri. Susahnya mengeluarkan duit dalam kantong kawan tu, samalah susah kawan tu nak mengeluarkan duit dari kantong kita. Betul tak Bu? Kadang-kadang kan kita ngatakan pelit. Menawak lebih kurang lah dengan dia juga. Tak? Sudahlah. Artinya jadi macam mana pun sikap dia, kita tetap biasa-biasa lah. Ya, kalau kita senyum, tegur. Dia senyum. Nak dibalas, alhamdulillah. Nak ada balas, sudah. Kalau kita sedekah ada yasinan, undang. Nak datang, ya datang. Dia nak datang, ya sudah. Giliran dia yasinan, tak ada undang kita, ya sudah. Kalau ada yang sakit, dia datang, kita ada punya barang, kita bagi. Ya, kalau kita balik dari Padang, dapat sanjai 3 bungkus, bagi dia sebungkus. Walaupun dia 3 kali balik dari Kerinci, tak ada satu pun pokatnya yang sampai ke rumah kan biarlah. Kita memang yang namanya bagikan tidak. Tapi intinya adalah kata para ulama, al insan abdul ihsan. Manusia itu adalah budak kebaikan. Semakin banyak kita berbuat baik, ya. Anjing Bu, sepadek-padek ngonggong 3 kali baik kita kasih makan, ya. Nurun, ya. Apalagi manusia yang punya perasaan, ya. Tapi itu tadi, kita tidak bisa membolak-balikkan hati orang. Ya, kita dapat membolak-balikkan hati kita sendiri. Maka ada istilah, seringkali manusia itu mudah pindah ke lain hati. Nah, kau tengok dulu di Ganjar, kini ke Prabowo pula. Itu namanya pindah ke lain hati. Ya, sudahlah. Maka kita doa kita apa? Ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinika wa ta'atika. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Kita luruskan hati kita lah, biarlah dia urusan hati dia. Itu ya. Baik Ustaz. Ya.
Terima kasih, itu tadi Bu ya, mudah-mudahan terjawab semua pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Ta'lim LPP TVRI Jambi Ustadz. Nah, tidak terasa Ustadz, udah 1 jam kebersamaan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan Ustadz Ramli tadi. Terima kasih Ustadz atas ilmunya dan juga waktunya. Demikian pemirsa sajian syiar pada sore hari ini, saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.